Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan satu amalan zikir ataupun wirid yang sangat luar biasa agungnya, yaitu zikir Fatihah, yang mana para alimil ulama, ahli hikmah, para mursyid-mursyid thariqah, para guru-guru kita, mereka senantiasa mendawamkan akan zikir Fatihah ini untuk tercapainya suatu hajat atau maksud, yang mana khasiat atau keistimewaan dari zikir Fatihah ini, barang siapa yang mengistiqomahkan membaca zikir Fatihah dengan bilangan yang ditentukan dan di waktu yang mustajabah, maka insya Allah hajat-hajatnya, cita-cita keinginannya, semua permohonannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berbahagialah dan bersyukurlah bagi kita semua yang mengetahui akan zikir ini dan bisa mengistiqomahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah agung zikir ini, seluruh hajat dan cita-cita kita secepatnya Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, surah Al-Fatihah merupakan ummul kitab atau induknya Al-Quran, dan merupakan surah pertama dalam Al-Quran yang mana semua isi dari Al-Quran tercakup di dalamnya. Dan surah Al-Fatihah juga merupakan bagian penting dalam ibadah. Seperti saat sholat, maka kita wajib membaca Al-Fatihah karena merupakan rukun sholat. Apabila kita mengetahui dan paham dialog antara Allah dan orang yang membaca Al-Fatihah, maka akan membuat kadar keimanan kita semakin naik dan tinggi, serta rasa tawakal pun akan muncul. Oleh karena itu, banyak sekali para alimil ulama, para guru-guru kita yang mengijazahkan surah Al-Fatihah ini. Karena selain mampu meningkatkan dan menguatkan keyakinan kita, surah ini juga bisa menjadi wasilah agung dikabulkannya doa-doa seseorang. Pengijazahan surah Al-Fatihah ini awalnya mulanya berasal dari Sultanul Aulia, yaitu Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan terus-menerus mengalir ke para ulama-ulama, para kiai-kiai, ustadz-ustadz, kepada guru-guru kita, hingga sampailah ijazah tersebut kepada kita, ke masyarakat umum. Hal yang perlu kita perhatikan dalam mengamalkan surah ini, agar doa dan hajat kita cepat terkabul, yaitu memahami isi dialog dalam surah Al-Fatihah ini. Di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Aku membagi sholat menjadi dua bagian, untukku dan untuk hambaku." Yang artinya, 3 ayat pertama atau bagi kita yang mazhab Syafi'iyah, yaitu 4 ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Itu adalah hak Allah. Dan 3 ayat terakhir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah urusan kita selaku hambanya. Dan ketahuilah, ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Ketika kita mengucapkan Maliki yaumiddin, Allah menjawab, hambaku memujaku. Ketika kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, inilah perjanjian antara aku dan hambaku. Disinilah kunci permohonan kita, karena pada ayat inilah Allah memberi kita kesempatan untuk meminta, dan Allah akan menjawab atau mengabulkannya. Oleh karenanya, dianjurkan pada ayat Iyyaka nasta'in dibaca berulang-ulang, boleh 7 kali,
boleh 11 kali, dan boleh juga 21 kali. Tetapi secara umum biasanya dibaca sebanyak 11 kali. Lalu kita selipkan doa-doa kita. Kemudian ketika selesai berdoa, kita lanjutkan kembali bacaan Fatihahnya hingga selesai. Dan ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka Allah menjawab, perjanjian antara aku dan hambaku akan kupenuhi yang ia minta. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, poin terpenting yang perlu kita perhatikan agar niat dan harapan kita sukses ketika kita membaca surah Al-Fatihah ini, bacalah secara tartil atau dengan cara perlahan, seraya seakan-akan kita mendengar jawaban dari Allah dari masing-masing ayat yang kita baca, mulai dari awal sampai selesai. Sekali lagi, tidak cukup hanya mengambil bagian pokoknya saja pada ayat Iyyaka nasta'in, kemudian diisi doa dan selesai begitu saja, melainkan mulai dari awal surah, dari basmalah sampai selesai kita harus resapi. Ketahuilah, waktu terbaik untuk mengamalkan surah Al-Fatihah ini agar doa-doa kita secepatnya Allah ijabah dan kabulkan, sebagaimana yang disarankan oleh para guru-guru kita, yaitu di waktu tengah malam, saat suasana sepi dan sunyi atau setelah sholat tahajud. Semoga dengan kita membaca dan berdoa menggunakan wasilah agung surah ini, harapan dan permohonan kita diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman, sekali lagi, ketika kita sampai di ayat Iyyaka nasta'in, kita baca boleh 7 kali, boleh 11 kali, boleh 21 kali, dan yang paling umum dibaca sebanyak 11 kali. Kemudian diselipkan doa kita, dan setelah kita selesai berdoa, dilanjutkan kembali bacaan Fatihahnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan wasilah agung surah Al-Fatihah ini, dengan wasilah agung Ummul Quran ini, segala hajat dan cita-cita kita, tujuan, maksud, dan permohonan kita secepatnya Allah kabulkan dan tunaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita dapat meraih ridho, rahmat, dan magfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mendapatkan pengabulan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas doa-doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.